Puji Tuhan, selamat pagi kepada jemaat Tuhan yang sudah ada di tempat ini. Puji syukur pada Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada. Saya yakin dan percaya kita semua dengan hati yang siap, kita mau memuji menyembah Tuhan. Sebab Dia Tuhan, hanya Dia yang layak menerima pujian. Biarlah kita dengan hati yang bersyukur, kita mau menghadap tahtanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Oh Yesus. Haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kami naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Ku naikkan syukur padamu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Allah kami. Terima kasih Tuhan.
tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kami naikkan syukur Tuhan, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, haleluya. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan Yesus, namamu
kami naikkan kepadamu Bapa. Hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang hidup, Allah yang setia dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sepanjang malam Tuhan sudah jaga lindungi kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Itu bukan karena kuat dan gagah kami, melainkan karena kasih karunia Tuhan yang terus Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Siaplah hati kami Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Biarlah Tuhan memberkati kami semua, memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Biarlah urapan-Mu Tuhan mengalir atas kehidupan kami. Biarlah Roh-Mu bekerja dalam setiap hati kami Tuhan, sehingga ada sukacita dalam kami melayani Engkau, sehingga ada sukacita dalam kami memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami siap mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum kita duduk, boleh kita jabat kiri kanan. Katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Pagi hari ini kita mau bersorak bagi Tuhan, sebab Dia baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Haleluya. Silahkan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Kita mau masuki gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Kami mau angkat pujian kami bagi Engkau Tuhan. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, amin, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya. Mari cepat Tuhan kita bangkit berdiri. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, amin, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Mari jemaat Tuhan katakan dengan iman. Katakan. Amin.
Mari sama-sama katakan. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Oh, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal selamanya. Amin. Haleluya. Beri pujian bagi Tuhan. Sebab Dia baik. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Ada Roh Kudus yang Tuhan jadikan untuk penolong bagi kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita tetap bersemangat untuk memuji Tuhan. Kita angkat pujian. Ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya. Mari kita mau bersuka bagi Tuhan. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan ada di tengah kita. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana bagi Tuhan. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di hidup, Di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah. Amin. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Hosana, Hosana. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Roh tercurah dari surga. Roh tercurah dari surga. Bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibagikan. Roh
tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya, satukan hati kami ya Tuhan. Glory, glory. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Satukan roh kami Tuhan. Haleluya. Roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Glory, roh tercurah di seluruh dunia. Roh Allah bekerja, amin, di seluruh dunia. Seperti Nabi bersabda, di seluruh dunia ada ilham roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan. Seperti air baru. Jemaat Tuhan katakan di seluruh dunia. Haleluya. Mari sama-sama. Di seluruh dunia roh Allah bekerja. Di seluruh dunia seperti Nabi bersabda. Di seluruh dunia ada ilham roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan. Seperti air menutup lautan tentang kemuliaan Tuhan. Seperti air menutup lautan tentang kemuliaan Tuhan. Seperti air menutup lautan. Haleluya. Haleluya. Beri pujian bagi Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Haleluya. Silakan. Kita akan persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami perlu Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Haleluya. Penuhi kami Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Roh Kudus, ku haus padamu.
selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beri ku berani
Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Betapa Engkau sangat mengasihi kami. Kami ada di dalam rumah-Mu memuji Engkau Yesus. Meninggikan nama-Mu Yesus. Di saat kami memuji-Mu, kami merasakan ada hadirat-Mu. Oh Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami ada lagi pagi hari ini karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan kami, karena Roh Kudus-Mu yang sudah menuntun kami hingga kami ada di dalam rumah-Mu untuk memuji, menyembah Engkau Yesus. Saat ini kami butuh akan firman-Mu. Marilah Allah Roh Kudus, berfirmanlah. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Ampuni segala kekurangan kami Tuhan, supaya firman yang akan ditaburkan sebentar tidak akan lalu dengan sia-sia, tetapi akan tertanam di dalam hati kami yang baik, bertumbuh, berbuah untuk hormat kemuliaan nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus, hamba Tuhan yang Engkau sudah utus untuk memberitakan firman-Mu. Kami yakin Engkau sudah urapi dengan kuasa-Mu di tempat yang maha tinggi. Urapan yang sama berlaku bagi jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Dan sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami akan memberikan persembahan apa yang Engkau sudah berikan kepada kami. Kami memberi dengan penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Kami akan sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata, kita akan memberikan korban persembahan yang pertama. Ya Roh Kudus, Kau
Ibu sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Doni Kalalo. Waktu dan tempat saya persilahkan. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pagi hari ini Tuhan menolong kita semua sehingga kita bertemu satu dengan yang lain. Terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala dan seluruh majelis yang mempercayakan pelayanan pada pagi hari ini. Kita masih ada dalam peristiwa Kristologi, yaitu kenaikan Yesus Kristus. Dan minggu depan kita akan merayakan hari Pentakosta. Itulah sebabnya saya masih akan membahas peristiwa Kristologi itu, kenaikan Yesus. Kita lihat dalam Injil Lukas 24. Pagi hari ini saya akan memberi tema ketuhanan, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga. Lukas 24 ayat 50, tentu kita sudah sangat sering membaca ayat ini. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Saya selalu senang membaca ayat ini karena ayat ini berkata, ketika Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania, di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Tuhan senang memberkati anak-anaknya. Amin. Tuhan senang memberkati kita dengan sejahtera, memberkati kita dengan iman, memberkati kita dengan kekuatan dan kesehatan. Maka dia berkati murid-muridnya pada waktu itu, saudaraku. Sambil dia memberkati mereka, dia terangkat ke sorga. Nah, kita lihat terlebih dahulu beberapa hal. Mengapa Yesus naik ke sorga? Hal pertama yang perlu kita tahu bahwa dengan peristiwa kenaikan Yesus ke sorga, maka itu berarti misi penebusan yang ditugaskan Allah Bapa kepadanya itu telah selesai. Yesus tidak akan pernah naik ke surga apabila penebusan dosa umat manusia belum usai, belum selesai. Tetapi hal Yesus naik ke surga, atau bahwa Yesus telah naik ke surga dan Allah Bapa menerimanya, maka kita tahu, dan ini membuktikan bahwa misi menebus dosa manusia telah selesai. Sama seperti doa Yesus kepada Allah Bapa dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-5. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan
pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Jadi Yesus menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 20 ayat 14 sampai 17. Yohanes 20 ayat 14 sampai 17, dia berkata begini. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Ini Maria Magdalena ketika Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Yesus sudah menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan dia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kita tidak bisa mempersalahkan Maria Magdalena. Kita juga tidak bisa mempersalahkan dua orang murid yang berjalan ke Emmaus, yaitu Kleopas dan temannya. Kenapa mereka tidak mengenal Yesus? Jawabannya adalah karena tentu saja tubuh kebangkitan Yesus dalam 1 Korintus pasal 15, kalau saudara mau belajar di sana, sudah berbeda dengan tubuh kematiannya. Tubuh kebangkitannya telah berbeda dengan tubuh kematiannya. Tubuh kebangkitannya itu adalah tubuh yang tidak binasa lagi, tubuh yang mulia, tubuh yang penuh kekuatan. Dalam 1 Korintus 15 mulai diterangkan di sana. Maka tidak heran apabila Maria Magdalena tidak mengenal. Kita tidak bisa mempersalahkan. Dulu saya suka berkhotbah juga dan saya sering mempersalahkan. Maria Magdalena ini mungkin dia terlalu membesar-besarkan masalah, dia menangis dan seterusnya sehingga dia tidak mengenal Yesus. Kleopas dan temannya juga demikian, tetapi ternyata tidak. Karena tubuh yang digunakan oleh Yesus adalah tubuh kebangkitan. Yesus bukan bangun dari tidur, tetapi bangkit menggunakan tubuh kebangkitan. Lanjut, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Bayangkan, Yesus sudah ada di sana, tapi Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku." Ayat 16, kata Yesus kepadanya, "Maria." Ayat ini kalau dibahas sendiri cukup baik, saudara-saudara yang kasih, tapi kita tidak membahas ayat ini sendiri. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku." Ini yang saya maksudkan dalam khotbah ini. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa." Aku belum pergi kepada Bapa. Jadi dia pergi kepada Bapa untuk menyatakan bahwa misi penebusan dosa telah selesai. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Jadi inilah ayat-ayat yang menunjukkan bahwa kalau saja Yesus pergi kepada Bapa, itu berarti tugas penebusan dosa umat manusia telah selesai. Andai belum selesai, maka Yesus tidak akan naik ke surga. Andai belum selesai, maka Yesus belum naik surga. Tetapi hal Yesus diterima oleh Allah Bapa itu memberi arti kepada kita bahwa Yesus telah menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepadanya, yaitu menebus dosa manusia. Sehingga di kayu salib dia berteriak tetelestai, yang berarti sudah selesai. Bukan hampir selesai, bukan separuh selesai, kalian yang selesaikan separuhnya, tetapi sudah genap, sudah selesai. Dan Yesus naik ke sorga karena sudah selesai. Kemudian kita melihat mengapa Yesus naik ke sorga. Tentu ada tujuan mulia kenaikan Yesus ke sorga, yaitu mempersiapkan
tempat bagi kita. Kita sering membaca Yohanes 14, maka kita tidak usah membaca ayat itu sekarang. Kita lihat Efesus pasal 2 saja. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-6. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat. Haleluya. Memberikan tempat. Jadi sudah ada. Memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Tuhan Yesus naik ke surga dan Dia memberikan tempat bersama-sama dengan Dia. Maka jelas Yohanes berkata, di mana aku ingin ya Bapa, di mana aku berada, mereka pun berada. Siapa mereka? Anak-anak Tuhan. Siapa yang mereka? Murid-murid Tuhan. Siapa mereka? Orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus telah naik ke surga dan Dia menyediakan tempat bagi kita. Artinya kita sudah punya tempat di surga. Yang sudah punya tempat bilang amin. Setiap orang yang percaya kepadanya, saudara-saudara yang kasih, pasti. Tapi seperti apa kemuliaan tempat itu? Seperti apa kemuliaan tempat itu? Tentu itu tergantung kita. Begini, hal masuk surga atau keselamatan kita bukan berdasarkan perbuatan kita. Itu jelas. Itu pakemnya, saudara-saudara. Tidak bisa dirubah lagi. Hal keselamatan atau hal masuk surga itu bukan berdasarkan perbuatan kita. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Sekali lagi, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu sama sekali. Tidak ada jasa kita, tidak ada yang kita lakukan. Itu bukan hasil pekerjaan. Orang berkata, kan saya yang beriman, kan saya yang percaya. Ya, percayamu itu pun adalah anugerah dari Tuhan. Imanmu itu pun, iman yang diberikan itu adalah anugerah Tuhan. Jadi jangan ada orang yang memegahkan diri, Alkitab bilang. Sehingga di surga tidak ada yang berkata karena jasa saya masuk surga. Jadi clear, hal masuk surga atau keselamatan kita itu bukan berdasarkan perbuatan kita, tetapi pahala. Banyak orang mengacaukan antara keselamatan dan pahala. Banyak orang mengacaukan antara keselamatan dan upah. Hal masuk surga tidak ada yang dapat kita kerjakan selain kita hanya menerimanya dengan iman. Kita dapat menerima hidup yang kekal. Tetapi upah itu tergantung usaha dan jeripayah kita. Upah itu tergantung dari apa yang engkau lakukan selama ada di dunia ini. Matius pasal yang ke-10 ayat 42. Barang siapa memberi air secangkir saja pun, saudara, dia tidak akan kehilangan upahnya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Berdirilah teguh oleh sebab itu. Berdirilah teguh dan jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu segala jerih payahmu tidak sia-sia. Allah memperhitungkan setiap jerih payah kita di dalam Tuhan. Ada orang masuk surga tanpa mahkota apa-apa. Ada. Ada orang masuk surga tanpa upah apa-apa. Ada. Dia masuk surga tapi dia tidak memiliki upah apa-apa. Siapa dia? Penjahat yang disalib bersama dengan Tuhan Yesus. Dia masuk surga tapi dia tidak terima upah apa-apa. Kenapa? Karena dia tidak sempat melakukan sesuatu bagi Tuhan. Dia tidak sempat melayani seperti saudara. Dia tidak sempat memberikan korban persembahan, korban tatangan,
berkorban bagi pekerjaan Tuhan, tidak sempat. Tapi dia masuk surga. Dia masuk surga tanpa upah apa-apa. Tapi saudara yang memiliki kesempatan, yang sudah diselamatkan, mari kita bekerja buat Tuhan. Bukan untuk upah tentu saja. Orientasi kita bukan untuk upah, bukan. Kita melayani karena Tuhan sudah melayani kita terlebih dahulu. Kita bekerja bagi Tuhan karena Tuhan sudah melayani kita terlebih dahulu. Kita dapat membalas. Kita tidak dapat membalas apapun yang dapat kita lakukan. Harga keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita itu terlalu besar, saudara. Jadi keselamatan itu tidak ada yang dapat kita lakukan selain menerimanya dengan percaya. Tetapi hal upah atau bagaimana tempat mulianya tempat kita itu tergantung upah dan mahkota dan pahala kita. Saudara, kita bertanya, emang ada tingkatan kalau di surga? Saya tanya kepada saudara, emang di surga ada tingkatan? Bukan sama saja, yang penting masuk surga. Jangan salah, di surga ada tingkatan. Matius 5 ayat 19. Matius 5 ayat 19. Coba buka. Matius 5 ayat yang ke-19. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, baca 1, 2, 3. Ia 1, 2, 3. Ia akan menduduki tempat yang paling rendah di mana? Surga. Ternyata di surga ada tempat yang paling rendah. Bukan saya ngomong, Alkitab bilang, saudaraku. Tempat yang paling rendah. Sebaliknya, baca lagi. Tetapi 1, 2, 3. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Tempat yang tinggi di mana? Di surga. Jadi ada tingkatan dalam surga. Nah, itulah tergantung upah, tergantung pekerjaan. Tempat di surga telah disediakan Allah ketika kita percaya kepadanya. Tetapi seperti apakah tempat kita itu? Seperti apakah kemuliaan? Kita ingin bangun rumah yang baik di dunia ini. Tapi kenapa kita tidak bangun rumah yang baik di surga, saudaraku? Kita ingin bangun rumah hebat di dunia ini. Padahal kita hanya pakai sebentar saja. Kalau datang gempa bumi, rata tanah semuanya. Kalau Tuhan datang, semuanya selesai, saudara-saudara yang kasih. Kenapa kita tidak bangun tempat kita di surga? Bagaimana caranya? Kerja buat Tuhan, melayani Tuhan, iring Tuhan yang benar. Nggak ada amin. Kerja buat Tuhan, amin. Berkorban bagi Tuhan, amin. Bekerja buat Tuhan, layani Tuhan yang benar, saudara-saudara yang kasih. Karena itu, kerjakanlah keselamatanmu. Filipi 2 ayat 12. Kerjakanlah keselamatanmu dengan, jangan mentang-mentang, oh saya sudah diselamatkan, aman. Tidak, saudara-saudara yang kasih. Alkitab berkata, kerjakanlah keselamatanmu, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakan keselamatan ini, banyak orang salah mengerti. Bukan kita bekerja melayani, bukan kita melakukan sesuatu untuk diselamatkan. Kalau saya bilang kepada bapak-bapak di sini, tolong kerjakan ladangmu. Ladang sudah ada atau belum? Kalau saya bilang, tolong bapak-bapak kerjakan ladangmu. Ladangnya sudah ada atau belum? Sudah ada. Jadi kalau saya tanya, kalau Alkitab bilang kerjakan keselamatanmu, keselamatan sudah ada atau belum? Sudah ada. Jadi kita bekerja bukan untuk keselamatan, tapi karena kita sudah diselamatkan, maka kita harus bekerja mengisi keselamatan itu dengan apa? Dengan melayani, seperti saya sudah bilang tadi.
kerja buat Tuhan yang benar, berkorban banyak-banyak bagi Tuhan, setia bagi Tuhan, saudara-saudara yang kasih. Supaya apa? Wahyu 3 ayat yang ke-11. Supaya apa? Supaya jangan ada orang yang mengambil mahkotamu. Supaya jangan ada orang yang mengambil pahalamu. Kita mau bekerja bagi Tuhan. Ada tujuan yang mulia lagi. Mengapa Yesus naik ke sorga? Yesus naik ke sorga supaya tentu saja kita selalu mendapatkan pemahaman ini. Supaya Roh Kudus bertempat tinggal di dalam kita. Yohanes 14 saudara sudah membacanya, Kisah 1 saudara sudah membacanya. Tapi 1 Korintus 3 ayat 16, ayat ini memberitahu kepada kita mengapa Roh Kudus itu harus dicurahkan bagi kita. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16, kita baca ayat-ayat itu. Kita baca ayat-ayat itu, 1 Korintus pasal yang ketiga ayatnya yang ke-16. Tetapi salah baca. 1 Korintus 3 ayat 16. Mari baca. Tidak tahukah? 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Yesus telah menjanjikannya dalam Yohanes pasal 14, dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Itulah sebabnya ayat ini berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Bait Allah tentu saja kita mengenal bait Allah yang ada di Yerusalem. Bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo begitu megah. Tetapi kemudian dihancurkan oleh tentara Nebukadnezar dengan panglimanya Nebuzaradan. Dihancur leburkan, saudara-saudara. Kemudian mereka ditawan di Babel. Mereka kembali dan membangun pada zaman Esra. Kemudian diperbaiki oleh Herodes, dan itulah yang ada pada zaman Yesus. Tetapi bait Allah yang Alkitab berkata 46 tahun mereka membangunnya, saudara-saudara. Tahun 70 Masehi. Hanya beberapa tahun selang selesainya bait Allah. Hanya beberapa tahun, mungkin 4, 5, 6 tahun lamanya. Mereka pakai bait Allah itu. Hancur. Dihancurkan. Apa Tuhan tidak bisa membela bait Allah? Apa Tuhan tidak bisa mengirim malaikat untuk membela bait Allah? Ini diizinkan oleh Tuhan. Mengapa Tuhan mengizinkan Jenderal Titus dari Roma untuk menghancurkan bait Allah pada tahun 70 Masehi? Saudara-saudara, mengapa bait Allah itu harus dihancurkan? Karena Allah telah mendapatkan bait Allah yang sesungguhnya melalui kematian Yesus di kayu salib, yaitu saudara dan saya, yaitu orang-orang percaya. Sehingga Alkitab kita berkata, atau tidak tahukah kamu, kita sekarang adalah bait Allah itu. Dan bait Allah tandanya apa? Saudara-saudara, bait Allah isinya apa dalam perjanjian baru? Bait Allah isinya apa dalam ayat itu? Roh Allah. Dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Tidak ada lain. Kalau bait Allah isinya dulu, kita mengetahui perabot-perabot dalam bait Allah. Tetapi bait Allah yang adalah kita, gereja Tuhan, saudara dan saya orang percaya, isinya adalah Roh Allah. Bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Selanjutnya, ini hal yang penting. Maka saudara perhatikan. Tetapi mengapa Yesus harus naik ke sorga dahulu, baru Roh Kudus turun dan bertempat tinggal pada orang percaya? Sekali lagi, mengapa Yesus harus naik ke sorga dulu, baru Roh Kudus turun dan bertempat tinggal pada orang percaya? Oh, memang begitu Pak Pendeta. Udah begitu urut-urutannya. Bukan begitu jawabannya, saudara. Mengapa Yesus harus naik ke sorga dulu, baru Roh Kudus turun? Saudara,
Roh Kudus tidak bisa bertempat tinggal dalam diri orang percaya kalau Yesus tidak naik ke sorga. Saya ingin mengulang kalimat ini karena kalimat ini sangat penting dan harus kita hafal. Roh Kudus tidak akan diberikan dan bertempat tinggal dalam diri orang percaya kalau Yesus tidak naik ke sorga. Mengapa? Karena pekerjaan yang Yesus lakukan di sorga, apa itu? Yaitu dia menjadi imam besar. Menjadi apa? Imam besar agung. Ibrani 4 ayat 14. Kita baca. Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-14. Dia berkata begini. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saudara-saudara, kita punya imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Ini pekerjaan Yesus di surga. Dia menjadi imam besar agung. Dia harus ada di surga dulu, baru Roh Kudus itu dicurahkan. Saya bertanya, Allah yang Maha Kudus, atau kita menjawab dulu, mengapa harus Yesus menjadi imam besar baru Roh Kudus dicurahkan? Saya bertanya lagi, Allah yang Maha Kudus, apa bisa tinggal dengan manusia yang berdosa? Saya tanya sekali lagi. Kalau ditanya, jawab. Allah yang Maha Kudus, apa bisa tinggal dengan manusia yang berdosa? Saya jawab saja ya, tidak bisa. Tapi mengapa Allah bisa tinggal bersama umat Israel dalam tabernakel dalam perjanjian lama? Nggak ada yang jawab, saya jawab saja. Karena pekerjaan imam besar Harun. Maka Allah yang Maha Kudus dapat tinggal bersama-sama dengan mereka. Keluaran 29 ayat 36. Keluaran 29. Ini harus kita pahami, saudara-saudaraku. Keluaran 29 ayat 36. Dia berkata begini. Tiap-tiap hari, ini hanya bagian kecil ya, saudara dapat membaca seluruh pasal dan banyak lagi ayat yang lain. Tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa. Ini pekerjaan Imam Harun, saudara. Tiap-tiap hari harus mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa. Jadi ada pekerjaan Imam Harun, imam besar Harun. Maka apa yang terjadi? Ayat selanjutnya, kita baca tadi ayat 36. Saudara baca seluruh pasal itu nanti di rumah. Tapi kita lihat ayatnya yang ke-45. Ayat 45. Aku 1, 2, 3. Aku akan diam, aku Tuhan. Aku Allah, aku Tuhan, huruf besar. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel, dan aku akan menjadi Allah mereka. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan Allah mereka. Bagaimana? Kita mengerti? Mengapa Allah bisa tinggal bersama-sama dengan orang Israel? Karena apa? Karena ada pekerjaan Imam Harun. Saudara-saudara, kalau tidak ada pekerjaan Imam Harun, Allah tidak bisa datang tinggal bersama-sama dengan mereka. Karena manusia kecenderungan hatinya berbuat dosa, saudaraku. Tetapi Allah telah memberikan satu perangkat,
yaitu imam kepada orang Israel. Sehingga imam inilah yang mengkuduskan umat, sehingga Allah dapat tinggal bersama-sama dengan mereka. Sama dengan dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru pun demikian halnya. Perhatikan, dalam perjanjian lama ada imam Harun dulu sebagai imam besar, barulah Allah berdiam di tengah-tengah umatnya. Roh Kudus juga. Roh Kudus itu bukan sekedar angin. Roh Kudus itu bukan sekedar pengaruh ya, yang membuat orang bergetar-getar, bukan. Roh Kudus itu bukan sekedar angin-angin, bukan. Dia adalah oknum Allah. Saudara-saudara, Roh Kudus itu adalah oknum Allah. Maka Yesus, dia naik ke surga dulu, saudara, menjadi imam besar agung. Barulah Roh Kudus itu diberikan kepada orang-orang percaya dan bertempat tinggal dalam kehidupan kita. Haleluya. Mengerti saudara-saudara? Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain. Yang lain. Iya, ada ehonya ya, saudara-saudara. Dan ku datang. Apa? Iya. Jadi dia adalah imam besar kita. Dia harus ada di sorga, barulah Roh Kudus dicurahkan. Karena dia menjadi perantara kita, imam besar yang menyelesaikan setiap dosa kita. Saudara, coba catat ayat ini, ayat yang penting bagi kita. 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2. 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2. Anak-anakku, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, kata Rasul Yohanes. Yohanes menulis paling banyak surat selain Rasul Paulus tentu saja ya. Dia menuliskan Injil Yohanes, dia menuliskan surat Yohanes dan Wahyu. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu. Supaya apa? Supaya kamu jangan, perhatikan, kutuliskan ini supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Ayat ini sama sekali tidak menyuruh kita untuk, oh kalau begitu nggak apa-apa saya berbuat dosa. Ini bukan permisi untuk berbuat dosa. Ini bukan excuse kita, alasan kita, saudara-saudara yang kasih. Tapi Tuhan sudah tahu yang namanya manusia penuh dengan kelemahan. Saya tanya di sini, tolong angkat tangan tinggi-tinggi. Siapa tidak pernah bohong lagi? Sudah jadi anak Tuhan terus tidak pernah bohong lagi. Siapa? Tolong angkat tangan. Tuhan tahu kelemahan kita, saudara-saudara yang kasih. Apakah sebenarnya dosa itu? Yakobus 4 ayat 17. Coba Yakobus 4 ayat 17 kita lihat. Yakobus 4 ayat yang ke-17. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, bahkan tidak melakukan apa-apa, kita berdosa. Saudara-saudara, dosa itu bukan sekedar sesuatu yang aktif kita perbuat. Berzina, mencuri, membunuh, bukan itu saja. Bahkan tidak melakukan apa-apa untuk kebaikan. Alkitab berkata ia berdosa. Dan apakah kita bisa didiami oleh Roh Allah apabila kita berdosa? Tidak bisa. Tapi Tuhan sudah tahu itu semua. Makanya penting Yesus ada di sorga. Namun jika seorang berbuat dosa,
kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa. Itulah sebabnya Yesus ketika dia naik ke sorga, dia disebut apa? 1 Timotius 2 ayat yang kelima. 1 Timotius 2 ayat yang kelima, dia berkata begini. 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang kelima, dia berkata, karena Allah itu Esa. Bilang amin. Jadi kalau orang tanya berapa Allahmu, Esa, satu Allah kita, satu dalam hakikatnya, tetapi dia punya 3 pribadi. Allah kita Esa. Bilang amin. Karena Allah itu Esa, jangan ragu ya. Allah kita berapa? Esa, satu. Allah kita Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara. Inilah pengantara, imam besar, menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Mengapa ditulis manusia Kristus Yesus? Dia naik ke sorga, dia pakai tubuh kebangkitan dalam rupa manusia. Maka mereka tidak melihat dia roh yang naik. Dia manusia Kristus Yesus. Dia ada di surga sebagai manusia Kristus. Mengapa harus ada manusia tapi Kristus Yesus? Begini, di hadapan Allah maka dia adalah pengantara. Di hadapan Allah dia adalah manusia Kristus Yesus. Tetapi di hadapan manusia dia adalah Kristus. Sekali lagi, di hadapan Allah dia adalah manusia, tapi di hadapan manusia dia adalah Kristus. Jadi dia adalah manusia Kristus Yesus. Saudara-saudara yang kasih, untung saja Yesus ada di sorga. Intinya, kalau Yesus tidak naik ke sorga, maka orang percaya tidak akan pernah menerima Roh Kudus. Tapi syukur Yesus Kristus naik ke sorga, sehingga kita menerima Roh Kudus yang akan menyertai kita selama-lamanya. Jadi kita telah melihat tujuan Yesus Kristus naik ke sorga, menandakan pekerjaan menebus dosa manusia telah selesai, mempersiapkan tempat bagi kita, dan supaya Roh Kudus diberikan bagi kita. Tapi ada satu makna, saya ingin menutup dengan bagian ini, saudaraku. Ada satu makna yang paling penting mengapa dia naik sorga. Ini berkenaan dengan iman kita, saudara-saudara. Dia naik ke sorga untuk menyatakan dia adalah Tuhan. Tidak ada amin. Sekali lagi, dia naik ke sorga untuk menyatakan dia adalah Tuhan. Pemuliaan itu sudah terjadi sejak kebangkitannya. Tapi justru kita orang Kristen banyak diserang oleh bagian ini. Pada bagian ini, pada inti kekristenan itu, apa Yesus Tuhan? Sehingga banyak orang yang meninggalkan iman karena ragu Yesus Tuhan. Roma 10 ayatnya yang ke-9. Yuk kita lihat. Roma pasal 10 ayatnya yang ke-9. Kita tidak punya banyak waktu, saudara-saudara ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, ini, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini inti kekristenan, saudaraku. Ini inti dari kekristenan iman kita. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi iman kita itu pertama percaya kepada apa? Yesus sebagai Tuhan. Tak tergoyahkan ini, saudaraku. Tidak boleh tergoyahkan. Yesus adalah Tuhan. Sehingga kebangkitan, saya ingin
simpulkan saja, karena kalau kita membahas terlalu banyak. Kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Lihat, jika kamu percaya, ayat berkata, mengaku dengan mulutmu Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Tidak ada cara lain untuk orang diselamatkan. Tidak ada jalan lain untuk orang diselamatkan selain mengaku Yesus adalah Tuhan dan kemudian percaya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Saudara-saudara yang kasih, bukan berarti dia baru menjadi Tuhan setelah kebangkitan dan kenaikannya, bukan. Dia sudah Tuhan sejak dalam kekekalan. Kita sering membaca ayat ketika merayakan Natal, Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Penasehat ajaib, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Namanya adalah penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tidak ada orang yang memiliki gelar seperti ini selain Yesus, saudara-saudara. Orang bertanya, Pak Pendeta, kalau Yesus adalah Tuhan, nah ini kita boleh jawab ya. Kalau Yesus adalah Tuhan, kok bisa mati? Ini ayat yang menimbulkan banyak tanya dan tidak bisa banyak orang Kristen menjawabnya. Sayang sekali. Kalau Yesus Tuhan, kok dia mati? Ayo, saya tanya, kalau Yesus Tuhan, kok dia mati? Apa jawab kita? Saya tanya, saya jawab sendiri aja ya, maka saya ada di depan sini. Tenang saja, saudara-saudara. Kenapa dia bisa mati, saudara-saudara? Tuhan Maha Kuasa atau tidak? Kalau Tuhan mau mati, bisa enggak? Bisa. Sekarang saya tanya, Tuhan bisa mati atau tidak? Hah? Tuhan bisa mati atau tidak? Gawat ini Pak Gembala. Kalau Tuhan bisa mati, kita kiamat semua ini. Ya, gawat ini. Tuhan tidak bisa mati, saudara-saudara. Kalau Tuhan mati, selesai dunia ini. Tuhan mau mati bisa atau tidak? Bisa. Tapi Tuhan bisa mati atau tidak? Tidak bisa mati Tuhan itu. Tapi dia ingin mati. Jadi bagaimana caranya? Dia harus menambah. Maka dia tambah satu natur lagi yang bernama manusia. Maka Allah jadi manusia. Dia menambah satu natur keilahiannya, sudah. Dia tambah lagi dengan satu natur baru yang bernama manusia, sehingga dia bisa mati. Jadi yang mati itu siapa? Filipi 2 ayat yang ke-8. Yuk kita periksa ya. Filipi 2 ayat yang ke-8. Cepat-cepat buka ya. Filipi 2 ayat yang ke-8. Filipi 2. Dan dalam keadaan, coba lihat saja di depan. Dalam keadaan sebagai manusia, apa? Ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati. Efesus 2 ayat yang ke-15. Cepat-cepat buka. Efesus 2 ayat yang ke-15. Saya baca saja. Efesus 2 ayat yang ke-15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, dan seterusnya. Jadi kita kasih kesimpulan. Yang mati adalah benar-benar Yesus, dan dia bangkit dan dia naik surga. Tapi yang mati itu adalah benar-benar Yesus dalam keadaannya sebagai manusia. Saudaraku, dalam keadaannya sebagai manusia, dia telah mati dan dia telah bangkit dan dia naik ke surga untuk menyatakan satu hal yang sangat utama, karena ini menyangkut iman kita, yaitu dia adalah Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Dia adalah Tuhan kita.
Haleluya. Lebih besar lagi saudara-saudara, ini iman kita. Dia adalah Tuhan kita. Haleluya. Amin saudara-saudara. Sekarang saya tanya, banyak pertanyaannya ya, nggak apa-apa. Siapa yang mengkonfirmasi Yesus adalah Tuhan dan dia ada di surga? Siapa yang mengkonfirmasi dia adalah Tuhan dan dia ada di surga? Saya jawab saja biar cepat. Kisah 7 ayat 55. Kisah Rasul 7 ayat 55. Kisah 7 ayat 55 sampai 56 saja. Kisah 7 ayat 55 berkata begini. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Kalau berdiri di sebelah kanan Allah bukan berarti Allah di tengah, Yesus di sebelah kanan, lalu sebelah kiri siapa? Bukan. Berdiri di sebelah kanan Allah ini menunjukkan memegang kuasa. Sama seperti kalau kita bilang, oh dia adalah tangan kanan dari Jokowi, artinya dia memegang kuasa, saudara-saudara. Dia berdiri di sebelah kanan, ayat 55. Sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Artinya apa? Dia memegang kuasa di surga dan di bumi. Kalau memegang kuasa berarti apa? Berarti apa? Tuhan. Berarti apa? Yang besar. Tuhan. Tidak ada yang memegang kuasa lagi selain Tuhan. Mengapa kita ragu, saudara-saudara? Yang memegang kuasa itu berarti apa? Tuhan, saudara-saudara. Ayat selanjutnya, ayatnya yang ke-56. Lalu katanya, sungguh aku melihat, sudah, maka berteriak-teriaklah mereka sambil menutup telinga, serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota. Ayat 59. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan, ya Tuhan Yesus. Bahasa Yunaninya, bahasa asli Alkitab, oh Kurios. Kurios itu berarti Tuhan, tapi Kurios berarti Tuhan. 7.000 kali dalam Alkitab Septuaginta disebutkan Kurios. 740 kali dalam Perjanjian Baru. 7.000 kali dalam kitab Septuaginta disebutkan Kurios, Tuhan. Oh Kurios. Saudara, ayat 59. Sekali lagi saya baca. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, oh Kurios. Dia Tuhan. Kebangkitannya, kenaikannya ke surga, ada yang mengkonfirmasi. Alkitab berkata, Stefanus melihat ke atas dan dia melihat Tuhan memegang kuasa dan dia berteriak, Tuhan. Saudara, kalau Yesus adalah Tuhan, mengapa kita takut? Mengapa kita seperti murid-murid dalam perahu yang berteriak-teriak? Mengapa kita ragu? Dia adalah Tuhan. Saya ingin baca ayat terakhir kita, Matius 14 ayat 22. Matius 14 ayat 22. Matius 14 ayat 22. Dia berkata begini. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Perahu kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Bahasa aslinya berkata, tenanglah, ego emi, ini aku Tuhan. Dia yang memperkenalkan diri kepada Musa, sama, dia berkata ego emi.
Ketika Tuhan berkata ego emi kepada prajurit-prajurit yang akan menangkap dia, maka tersungkurlah mereka, jatuh ke tanah, hanya mengucapkan 2 kata, ego emi. Terjatuh seluruh prajurit yang akan menangkap dia. Ada penafsir bilang, kalau saja Yesus mengucapkan 1 kalimat, mereka bukan saja terjatuh ke tanah, tapi terlempar ke neraka. Saudara-saudara, Yesus mengucapkan ego emi. Sangat berkuasa kata-kata ini. Akulah dia, akulah Tuhan itu. Kata Yesus ayat 28, tenanglah, aku ini, ego emi, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, boleh pemain musik, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Sungguh tidak ada yang mustahil apabila kita percaya dengan yakin bahwa Dia adalah Tuhan. Berjalan di atas air pun Petrus sanggup. Tuhan berkata, marilah, kalau kamu mau berjalan di atas air. Pengakuan kita sungguh-sungguh dan kepercayaan kita bahwa Dia adalah Tuhan. Orang Muslim hanya berkata, Yesus itu hanyalah utusan. Kaum liberal hanya mengaku Yesus adalah manusia super. Saksi Yehova hanya mengaku Yesus itu adalah penghulu malaikat. Tetapi kita, orang percaya, kita percaya dengan seyakin-yakinnya Dia adalah Tuhan. Dia bangkit dari kematian, Dia naik ke surga, dan Dia ada di sana sebagai Tuhan kita. Kalau Dia adalah Tuhan, apa yang kita khawatirkan dalam hidup ini, saudaraku? Mengapa kita gentar dalam hidup ini? Percayalah, Dia Tuhan dalam hidup ini. Dia Tuhan dalam hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Rasanya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, ketika nyanyikan lagu ini, nyanyikan dengan iman. Dia Tuhan, besar kuasanya. Ada Tuhan di sorga yang tidak pernah berubah. Oh, Dia sanggup. Haleluya, melakukan perkara yang besar. Amin. Memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Nyanyikan lagu ini sekali lagi. Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus, haleluya. Amin. Dahulu, sekarang,
dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Mari berdiri bersama, nyanyikan Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, dahulu, sekarang, sampai. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, oh Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup. Haleluya. Dia sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Oh, haleluya. Haleluya. Lagi dengan iman percaya, Dia sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup menyembuhkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Mari kita sembah Tuhan. Oh, semua sembah Tuhan. Haleluya. Sembah Dia Allah kita. Dia Tuhan kita. Glory, glory. Engkau sanggup Tuhan. Glory, glory. Glory, haleluya. Haleluya. Ada Tuhan di surga yang dapat menolong engkau, yang dapat memulihkan hidupmu, yang dapat menjamah engkau, yang memelihara hidupmu sekarang dan selamanya. Saya bertanya, siapa yang ingin didoakan? Angkat tanganmu tinggi-tinggi ke atas. Saya tidak menyuruh saudara datang ke depan, tapi angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ada Tuhan yang melihat. Haleluya. Panggil namanya. Panggil namanya. Oh Tuhan. Panggil namanya. Haleluya, haleluya. Panggil namanya. Oh, setiap tangan yang terangkat pagi ini Bapa, Allah yang tahu
ada kesulitan yang mereka alami, ada pergumulan yang berat. Tapi kami punya Tuhan di surga yang akan menolong kami. Engkau memberi roh-Mu ada dalam kehidupan kami juga. Biar kami percaya dengan sungguh, dalam nama Yesus Kristus ada pertolongan. Dalam nama Yesus Kristus ada jamahan Tuhan. Maka terimalah pertolongan Tuhan. Setiap engkau yang mengangkat tanganmu, terimalah pertolongan Tuhan. Terimalah jamahan Tuhan. Terimalah kesembuhan dari Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, kekal buat selama-lamanya. Dalam namamu kami berdoa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.